Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Baru saja kita selesai melaksanakan satu salat lima waktu kita, salat Isya secara berjamaah. Kita rasakan, saya secara pribadi merasakan ya, seperti kami salat di Masjid Nabawi, Madinah. Hati kita menjadi tenang ketika dipimpin oleh seorang imam yang memang ya punya kapasitas tilawah yang memadai. Dan itu contoh kaum muslimin, contoh. Bukan saja pemimpin di salat jamaah yang harus bagus. Bapak-bapak sebagai pemimpin di rumah harus bagus juga. Sekalipun bacaan Al-Qur'annya tidak sepasi dengan beliau ini, tapi perilaku kita di rumah terhadap istri dan anak itu menyenangkan hati. Seperti senangnya hati Aisyah terhadap dari perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah tarawih yang saya muliakan, bulan Ramadan ini ulama kita juga memberikan sebutan dengan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Allah yang menjadi murabbinya dan peserta didiknya seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Di mana saja kaum muslimin berada, ya pasti di bulan Ramadan ini dia akan terdidik, terlatih dengan puasa Ramadan ini. Kita ibaratkan seperti kita dalam pendidikan kedinasan. Itulah sehingga di bulan Ramadan itu banyak peserta-peserta baru yang hadir di jamaah. Wajar. Sebab di bulan Ramadan ini dibuka pintu surga. Itu artinya mudah orang melakukan kebaikan. Ada orang yang mungkin di luar bulan Ramadan jarang hadir untuk salat jamaah, tetapi di bulan Ramadan dapat hidayah dari Allah, hadir menjadi peserta. Moga-moga ia menjadi terdaftar sebagai anggota jamaah tetap setelah keluar bulan Ramadan. Tergantung upaya dan doa mereka. Jamaah tarawih yang saya muliakan, melalui ayat yang Allah sampaikan lewat Al-Quran terkait dengan Ramadan ini, terkait dengan puasa ini, di sana kita menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala selain menetapkan sebuah perintah wajib terhadap hambanya, kutiba alaikumusiyam, di ayat lain Allah memberikan solusi, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selain memberi kewajiban terhadap hambanya, ada solusi yang ditawarkan oleh Allah bagi orang-orang tertentu. Dan ini menjadi jawaban bahwa Islam itu adalah syariat agamanya adalah syariat agama yang lunak, yang punya solusi, tidak kaku, tidak radikal. Allah sudah menyebutkan kewajiban ini di awal ayat, di belakang ayat turun solusinya. Bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, silahkan kalau Anda tidak mau berpuasa, tidak berpuasa, diganti di hari lain. Itu artinya syariat ini adalah syariat yang membuka solusi sehingga orang tidak kaku. Tidak kaku. Dan memang syariat agama ini tidak kaku. Ini pelajaran buat kita
ibu-ibu di rumah, ibu-ibu di belakang ini. Ketika di rumah bapaknya lagi kena asam urat, atau dia tidak mau makan sayur yang punya santan, jangan disampaikan kepada dia, elo komandre tio mande terserah furan wak burang. Itu artinya kaku. Kaku. Tidak boleh begitu. Allah saja pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya tidak kaku dalam menetapkan sebuah kewajiban. Ada solusi. Jadi sebaiknya kalau ibu sudah membaca bapaknya tidak bisa makan sayur yang punya santan, buat sayur bening, sehingga sama-sama kita senang. Apa susahnya Allah kalau dia tutup semua harus berpuasa? Tidak boleh. Biar dalam perjalanan, biar sakit harus puasa. Dia yang maha kuasa. Tetapi Allah tahu hambanya ada yang tidak mampu kalau dia dalam perjalanan. Yang bagi yang mampu silakan puasa. Nah, ini pendidikan buat kita. Di dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam membuat sebuah aturan, selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Seada orang yang mungkin ia tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka ada solusinya. Agama ini mengejarkan seperti kita ini. Jamaah tarwih yang saya muliakan, selanjutnya bahwa di siang hari bulan Ramadan selain makan dan minum dilarang oleh Allah, Allah juga melarang berhubungan dengan suami istri. Dilarang. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Allah tahu bahwa Anda punya kemauan yang keras untuk memenuhi itu. Maka Allah menjawab di ayat yang lain, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halal bagimu di malam hari Ramadan untuk bercampur dengan istri, karena istri itu adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian dari istri. Begitu cintanya Allah terhadap hambanya sampai dia tahu keinginan-keinginan kita. Fanaisa pengulatala angkato korbat timparu baru kali forabot tinapa tema puasa. Akan agak kusihulum bujur edina haditawe. Siang dan malam tidak bisa berhubungan, menyiksa orang. Allah tidak mau menyiksa hambanya, maka dia buka peluang. Uhillalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Silakan kohenniki. Ini buat kita ini pelajaran Iya. Dan memang bahwa ibadah Ramadan, puasa Ramadan ini adalah mendidik kita. Allah yang langsung menjadi murabbi kita. Oleh karena itu maka kita berupaya keras agar kita ini sebagai peserta yang ikut dalam bulan Ramadan, sebagai orang yang beriman, kita maksimalkan waktu kita untuk selalu taat dari semua aturan yang Allah buat, karena pasti ada waktunya Allah akan memberi kebebasan kepada kita pada saat-saat tertentu. Jadi tidak dipahami secara kaku. Jamaah Isa yang saya muliakan, sedikit lagi, karena kita dilarang banyak waktu kita pakai ini ceramah. Ya, sedikit lagi bahwa ibadah Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang jujur. Kejujuran itu Pak penting sekali. Ya, sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamuna. Hai orang yang beriman, hendaklah engkau bersama dengan orang-orang yang jujur. Artinya puasa Ramadan ini akan membangun sebuah karakter buat kita. Karakter buat kita ini untuk menjadi orang-orang yang jujur. Siapa yang halangi kita? Siapa yang melihat kita? Kalau di siang hari kami masuk di kamar, kunci kamar baru makan di dalam. Siapa yang lihat? Dan siapa yang mau larang? Rumah saya, makanan saya.
Yang lihat hanya malaikat dan Allah. Tetapi Ramadan, puasa Ramadan ini mendidik kita. Tidak. Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena dilihat oleh siapa-siapa, tapi Allah yang melihat kita. Kalau karakter Ramadan ini, karakter puasa Ramadan ini, sifat orang berpuasa ini kita bawa di luar bulan Ramadan dan disifati oleh orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin daerah, kita akan sejahtera. Iya, dek nama rukat yang para makukoi di Indonesia ribut terus. Selesai, selesai persoalan minyak goreng diributkan, persoalan ditunda lagi pemilu, itu lagi diributkan. Memang karena pemimpin ini tidak memiliki karakter yang seperti yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah Ramadan. Puasa yang Allah wajibkan kepada kita membentuk pribadi kita ini untuk selalu melakukan sesuatu dengan selalu merasakan dikontrol oleh Allah, selalu merasa dilihat, sehingga di rumah tangga misalnya kita ini, kalau ini kita praktekkan di rumah, bapak dan ibu masing-masing memiliki sifat kejujuran ini, aman rumah tangga itu, aman. Iya, karena itu Allah akan menurunkan berkah di rumah itu karena penghuni adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Insya Allah Ramadan membentuk kita menjadi orang yang terpercaya. Insya Allah, asal kita betul-betul imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah tanpa kecuali kita ini semua, tanpa kecuali Pak, tanpa kecuali siapapun latar belakangnya, Allah akan menghabiskan dosa-dosa kita kalau kita betul melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, iman dan penuh harapan kepada Allah. Dan tentu insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang belum hadir di masjid bulan Ramadan dia tidak hadir, bulan apa lagi yang ditunggu? Bulan apa lagi yang ditunggu? Bulan purnama atau bulan bintang yang dia tunggu? Bulan Ramadan, kalau orang tidak datang ke masjid untuk salat, itu ciri-ciri bahwa hatinya ditutup oleh Allah. Ciri-ciri. Dan mudah orang dapatkan hidayah dari bulan Ramadan, mudah Pak. Ya. Nah, jadi kalau bulan Ramadan dan ia belum saja diberi kesempatan untuk hadir di masjid, nato nama raga-raga, dek nama lasa, dek nama raga. Satu tanda kadek tutup hatinya. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Ayat takadai kiro kadai. Haun nama tonaga harapan yuk masih. Tidak. Masih tetap kita menunggu hidayah dari Allah. Tetap kita doakan juga, ya Allah berikan hidayah saudara kami itu, si fulan, agar ia juga bisa hadir bersama dengan kami di bulan Ramadan ini. Ya, kita doakan. Insya Allah dengan doa-doa kita kepada saudara kita yang belum sempat hadir, moga-moga Allah memberikan hidayah, petunjuk hingga bisa hadir. Ya, jamaah yang saya muliakan, saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Kalau ada waktu, insya Allah kita sehat, kita dibangunkan oleh Allah kembali, kita bisa isi kembali pada subuh hari sebentar, insya Allah. Iya, insya Allah. Tentu banyak kekurangannya, yang kurang adalah pribadi saya. Agama ini adalah agama yang sempurna, agama yang benar, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.